Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sistem geotermal dari lapangan Wayang Windu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Wahyu Budi Utomo dengan NIM 1935, ada Edward Hamid Muhammad dengan NIM 1936, Fauzi Seven Mahendra dengan NIM 1937, saya sendiri Muhammad Alda Palevi dengan NIM 1938, dan Muhammad Zulfikar Afilian dengan NIM 1939. Next. Oke, baik. Untuk alam geotermal akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya. Bentang alam geotermal. Gunung Malabar membatasi zona Bandung dengan pegunungan selatan Jawa Barat, di mana Gunung Malabar menutupi bagian utara Pangalengan atau bagian tengah dari pegunungan selatan Jawa Barat dan mengubur sesar di antara plato Pangalengan 1400 mdpl dengan plato Bandung 700 mdpl. Sedangkan berdasarkan morfologinya, lapangan panas bumi Wayang Windu terletak di dataran tinggi Pangalengan dengan ketinggian antara 1.400 meter hingga 2.180 mdpl, yang dicirikan oleh morfologi berupa perbukitan terjal yang merupakan aliran dan kubah lava perbukitan bergelombang dengan sebagian daerah dataran tinggi, seperti yang diperlihatkan pada gambar itu di sebelah kiri. PLTP Wayang Windu terletak di kaki Gunung Bedil, dan yang di sebelah kanan itu kenampakan morfologi daerah penelitian lapangan panas bumi Gunung Wayang Windu. Ya baik, saya akan melanjutkan akan menjelaskan terkait sistem interior panas bumi Wayang Windu. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan hasil dari eksplorasi geofisika metode magnetotelurik atau biasa disebut MT. Dari hasil eksplorasi tersebut mengindikasikan terdapat pola base of conductor pada kedalaman 700 sampai 1000 meter di bawah permukaan dengan nilai resistivitas kurang dari 5 ohm meter. Nilai resistivitas rendah ini berasosiasi dengan batuan penudung atau clay cap yang mengandung mineral konduktif hasil alterasi argilitik berupa mineral ilit, smectite, kaolinit, dan monmorilonit. Nilai resistivitas 10-40 ohm meter di bawah zona clay cap diinterpretasikan sebagai reservoir yang mengandung fluida panas namun tidak dapat dipisahkan karakter dari fluida atau liquid atau steam. Metode MT dapat memperkirakan keberadaan heat source atau sumber panasnya pada kedalaman 4000 meter di bawah permukaan. Zona heat source diperkirakan memiliki nilai resistivitas tinggi sekitar lebih dari 70 ohm meter. Next slide. Ya, yang selanjutnya ini berdasarkan data geofisika CSAMT atau Control Source Audio Frekuensi Magnetotelurik. Nah, berdasarkan data tersebut, bahwa sumur-sumur lapangan Wayang Windu dengan produksi tinggi berkorelasi pada zona resistivitas rendah atau kurang dari 10 ohm meter yang diperkirakan sebagai reservoir panas bumi. Sedangkan sumur produksi rendah berkorelasi pada zona resistivitas cukup tinggi lebih dari 20 ohm meter yang bukan merupakan karakter dari reservoir panas bumi. Tetapi bagian ini diperkirakan batuan panas dengan ketersediaan fluida panas bumi dalam jumlah kecil. Di samping itu, dapat terlihat jelas pola struktur patahan yang menjadi jalur out of flow diinterpretasi berdasarkan ketidakmenerusan pola dari resistivitas. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, berikutnya tentang teknologi batuan dari geothermal wayang windu. Lapangan wayang windu terletak di dalam zona vulkanik aktif ya, berumur kuarter. Sistem panas bumi ini terletak pada batuan berumur Pliocene dengan kisaran umur antara 1 sampai 0,1 juta tahun yang lalu. Pada periode tersebut terdapat dua gunung api aktif, yaitu kompleks gunung api Malabar dan kubah lava wayang windu. Keduanya menghasilkan endapan lava yang relatif lebih muda, dalam artian 170.000 tahun yang lalu. Kemudian lava tersebut ditutupi oleh endapan sedimen yang lebih muda dan produk vulkanik epiklastik yang mengisi daerah lembah wayang windu kurang dari 50.000 tahun yang lalu, dari kat ganda-ganda ya. Perselingan antara Betsitus dengan aliran lava merupakan lapisan penciri umur Pleistocene. Beberapa retas yang hadir pada zona diangkat telah memotong batuan di permukaan yang berkaitan dengan perkembangan kubah lava wayang windu. Bogi dan Mackenzie menggunakan konsep spesies vulkanik tersebut untuk menjelaskan hubungan antara formasi di daerah wayang windu. Oke, next. Oke, baik. Aplikasi fasis vulkanik tersebut berdasarkan kepada data geologi berdasarkan dari bor dan serbuk bor dari 22 sumber produksi dan injeksi serta 4 sumber hole ditambah dengan data geokimia dan dating KA dari batuan lava segar dan data sensitivity image sumbernya FMI dan FMS. Terdapat 5 formasi yang dapat dikenali berdasarkan batas formasi yang diwakili oleh perubahan yang tegas pada fasis vulkanik dan ketidaksalahan menyebut dari lapangan panas bumi wayang windu termasuk ke dalam formasi wayang windu. Kalau formasi tersusun atas lava atau muda yang mudah dibedakan dengan formasi lainnya. Di kanannya terdapat Xenopus kuasa. Formasi wayang windu ini tersingkap di permukaan berupa sebuah punggungan belarah utara hingga selatan dari pusat tekanan kecil. Formasi tersebut terdiri atas andesit kuarsa yang menutupi kristal andesit kuarsa sebesar erupsi utama berdasarkan dating KR tadi. Masing-masing adalah gunung Bendil, gunung Wayang, dan gunung Windu. Di bagian utara daerah penelitian pada penelitian wayang windu ini berdasarkan yang tadi, formasi Malabar berupa gradasi antara fasis proksimal yang terletak di lereng kata gunung Malabar, di mana aliran lava mendominasi dan kubah parasit dari gunung gambung dalam komposisi dasit yang merupakan fasis medial. Formasi Malabar tersebut memiliki terdiri dari perselingan lava bersih dan lahar yang berpotensi adesif basaltik hingga dasiletik. Lava memiliki fenomen berupa plagioklas, augit, hipersten, dan magnetik. Dan andesit basaltik mengandung olivin, sedangkan dasit memiliki fenofis berupa Honduenda dan kuasa pengukuran umur batuan menggunakan metode yang tadi, KR tadi. KR tadi menggunakan bahwa formasi Malabar ini berumur 0,23 hingga kurang lebih 0,03 gitu ya. Next. Slide. Sebelumnya akan jelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian fluida kimia dan geokimia di geothermal wayang windu. Hasil analisa kimia air menunjukkan bahwa semua mata air panas di lapangan panas bumi wayang windu memiliki batin netral dan memiliki temperatur permukaan sebesar 36 derajat sampai Celcius. Hasil data yang didapatkan dari penelitian kimia air permukaan di wayang windu yaitu dapat dilihat pada tabel di berikut ini. Oke, next. Next.
Kemudian yang kedua yaitu kimia fluida bawah permukaan. Kandungan kimiawi untuk unsur-unsur fluida hidrotermal pada beberapa lokasi sumur pemboran di daerah penelitian di daerah Wayang Windu didapatkan data hasil penelitian yaitu seperti pada tabel yang pertama di Gunung Windu dengan pH 6, kemudian di Gunung Wayang dengan pH 6 juga, dan di Gunung Bedil dengan pH 3,9. Kemudian yang keempat di Gunung Gambung dengan pH sebesar 5,5. Yang kelima di Gunung Puncak Besar dengan pH 6,7. Kemudian di sekitar lokasi penelitian didapatkan kandungan beberapa gas yang didapatkan yaitu seperti CO2, H2S, kemudian NH3 dan NCG. Oke, next. Dan temperatur reservoir dengan geotermometer SiO2 dan NaKCa pada daerah penelitian di lapangan panas bumi Gunung Wayang Windu dapatkan hasil penelitian seperti pada tabel berikut. Oke, next. Oke, kemudian dilanjutkan geokimia dari geothermal Wayang Windu, yaitu seperti di dalam gambar ini ya, menjelaskan terdapat 2 zona outflow, yaitu di sekitar Gunung Wayang dan di sektor Gunung Windu. Adanya kadar salinitas yang rendah dan komposisi geokimia gas yang lebih tinggi menjelaskan bahwa sektor Wayang Windu ini terletak di sebelah selatan dan terpisahkan oleh sektor Gunung Wayang yang berada di sebelah utara. Yang memisahkan ini dipisahkan oleh sebuah struktur besar berarah dari barat laut ke tenggara. Nah, berdasarkan interpretasi gambar di samping dan data-data geokimia terindikasi adanya outflow dari geothermal brine menuju ke arah utara dan menuju timur laut dari pusat outflow, terutama di dekat sektor Wayang. Kemudian aliran fluida yang outflow tersebut dapat dibedakan dari rendahnya kandungan dari gas NCG atau non-condensable gas dan pengkayaan dari soluble gas geothermal seperti NH3 atau amoniak dan H2S atau hidrogen sulfur. Kemudian sumur-sumur pemboran yang terletak di daerah sektor gunung gerakan fluida vertikal atau biasa disebut upflow. Sedangkan sumur-sumur maksud saya yang berada di daerah Gunung Puncak Besar dan Gunung Gambung kemudian Gunung Bedil, yaitu terkait fluida secara lateral atau biasa didefinisikan sebagai outflow. Kemudian reservoir panas bumi Wayang Windu. Hasil integrasi data geofisika, data geologi, dan sumur dapat diinterpretasikan bahwa nilai true resistivity rendah yang bervariasi pada kedalaman kurang dari 1000 meter merupakan respon dari batuan penudung atau clay cap yang berasosiasi dengan jenis mineral argilik yang berbeda dengan nilai resistivitas kurang dari 5 ohm meter. Berdasarkan hasil coring, diperkirakan batuan penyusun zona ini adalah tuf labili hingga tuf kristal dengan fragmen terbuka, serta terdapat mineral hasil alterasi berupa smektit, kolonit, montmorillonit yang bersifat konduktif. Kedalaman reservoir yang memiliki nilai resistivitas 5 ohm meter rata-rata 800 sampai 1000 meter dari permukaan yang ditunjukkan dari TOR atau top of reservoir dari sumur dan merupakan batas bawah dari zona clay cap. Secara umum, fluida berada pada zona rekahan akibat fenomena geologi seperti sesar atau patahan. Next slide.
Bisa kita lihat penampang dua dimensi dari lapangan wayang windu ini. Diinterpretasikan bahwa reservoir lapangan panas bumi wayang windu merupakan tipe transisi antara kondisi dominasi uap dan dominasi air dengan empat pusat upwelling. Pada umumnya semakin ke arah selatan semakin berumur lebih muda dan lebih didominasi oleh reservoir dominasi air. Hal ini konsisten dengan umur pusat vulkanik. Temperatur reservoir adalah sekitar 260 sampai 325 derajat Celcius yang ditemukan pada kedalaman 1.300 meter hingga 2.500 meter. Tipe reservoir panas bumi dipengaruhi besarnya atau persentase infiltrasi air meteorik yang meresap. Daerah resapan pada daerah aliran Sungai Citarum terletak paling dekat atau berjarak sekitar 3 km dengan reservoir panas bumi dominasi uap di bagian utara, tetapi kontribusi resapan air meteoriknya paling sedikit. Sebaliknya, daerah aliran Sungai Cilaki dan Das Cisangkuy yang terletak paling jauh atau sekitar 5 dan 8 km mampu meresapkan air meteorik lebih banyak ke dalam reservoir panas bumi dominasi air yang letaknya di sebelah selatan. Ya, ini adalah gambarnya. Terdapat 4 pusat upwelling yang ditunjukkan garis putus-putus warna kuning tersebut. Nah, itu ada juga zona recharge itu. Ya, mungkin bisa di next slide. Sistem panas bumi wayang windu. Das Cisangkuy yang terletak pada litologi batuan beku, asid, dan basalt mempunyai nilai rata-rata rekahan yang lebih tinggi 5,3 meter kuadrat, sedangkan 2 das lainnya yang terletak pada litologi batuan sedimen atau batu pasir dan batu lempung memiliki densitas rekahan masing-masing 4,1 meter kuadrat untuk das Cilaki dan sebesar 3,1 meter untuk das Citarum. Batuan penutup pada daerah wayang windu berupa lava yang terdiri dari andesit dan basalt. Terdapat 3 zona yang diperkirakan sebagai daerah resapan untuk reservoir panas bumi wayang windu. Daerah resapan tersebut terletak di bagian barat laut atau Sungai Cisangkuy, barat daya atau Sungai Cilaki, dan timur laut atau Sungai Citarum dari lapangan panas bumi wayang windu. Model hipotetik yang dibuat oleh Sudarman dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa air meteorik sebagian besar berinfiltrasi dari bagian barat dan barat daya, meliputi daerah Gunung Karancang, Gunung Kencana, dan Gunung Walang. Interpretasi berdasarkan data geokimia air dari manifest dan sumur-sumur pemboran yang dilakukan oleh Sumindar, Endarsto, dan Hutasweit menjelaskan adanya pendugaan arah aliran air yang masuk ke dalam reservoir panas bumi wayang windu, serta terdapat resapan air hangat di bagian utara dan selatan dan resapan air dingin di bagian barat dan Gunung Bedil dari Gunung Bedil. Next. Wayang windu telah dilakukan oleh Hutasweit dan Hendrasto. Penelitian tersebut berdasarkan atas analisis isotop stabil dari sampel air hujan, mata air panas, mata air dingin, kondensat, fumarola, dan fluida dari sumur pemboran panas bumi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat daerah resapan untuk mata air panas yang berbeda dengan daerah resapan untuk fluida reservoir dan kondensat fumarol. Daerah resapan untuk mata air panas berada pada kisaran elevasi 1988 sampai 2000
839 meter dari permukaan laut atau DPL. Sedangkan daerah resapan untuk fluida reservoir dan kondensat fumarol terletak pada kisaran elevasi 1314 sampai 1602 mdpl yang berada di sebelah barat dan selatan dan timur dari area produksi uap lapangan panas bumi Wayang Windu. Di lapangan Wayang Windu ini ditemukan beberapa manifest yaitu mata air panas, fumarola, streaming ground atau tanah beruap. Next. Baik, berikutnya adalah potensi geotermal Wayang Windu. Bagaimana pembangkit Wayang Windu di dalam lapangan Wayang Windu ini dioperasikan oleh Stark Energy PT Stark Energy di Jawa Barat merupakan satu pembangkit panas bumi terbesar di Indonesia dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 227 MW atau 16% dari produksi panas bumi untuk listrik nasional. Lapangan Wayang Windu sendiri berada pada reservoir unik yang merupakan transisi dari dominasi uap air pada area seluas 40 km persegi yang merupakan salah satu potensi yang sangat besar. Daerah Wayang Windu memiliki luas wilayah 120 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius dengan potensi sumber daya sebesar 307,6 MW elektrik. Daerah Gunung Endut memiliki luas wilayah prospek sebesar 12,5 km persegi, reservoir 1 derajat Celcius dan potensi sumber daya elektrik sebesar 95 MW elektrik. Kemudian dilanjutkan dengan pihak pengelola geothermal Wayang Windu seperti yang dijelaskan itu oleh energi geothermal sampai tahun 2039 untuk mengembangkan wilayah kontrak berdasarkan KKS KKS operasi dengan PT Pertamina Geothermal Energy atau biasa disingkat WGE. Kemudian penjualan listrik 400 MW berdasarkan kontrak penjualan energi dengan PGE dan PLN. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, Star Energy Geothermal Wayang Windu itu terletak 40 km selatan di Bandung, Jawa Barat dan mengoperasikan total sekitar 227 MW untuk jaringan Jawa, Madura, dan Bali, yang di mana unit pertamanya yang bertenaga sebesar 110 MW di Wayang Windu selesai pada tahun 1999 dan sejak tahun 2000 telah berproduksi dengan kapasitas penuh dengan tingkat ketersediaan lebih dari 98%. Dan pada saat pemasangannya, unit 1 merupakan turbin panas bumi terbesar di dunia. Dan pada tanggal 2 Maret 2009, Menteri ESDM Republik Indonesia saat itu Wayang Windu Unit 2 yang memiliki kapasitas pembangkit sekitar 100 MW dari turbin tunggal. Sekian mungkin dari presentasi kami terkait pembahasan geotermal pada sektor Gunung Windu, termal Gunung Wayang Windu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Katgan.